warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Reza Novalina dengan NIM 196220225 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 6, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Nasution SEMAK, yang dimana tugasnya itu mengenai produk dana yang berasal dari masyarakat yang ada di suatu bank. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasi-operasinya. Dana yang berasal dari masyarakat luas itu ada 3. Yang pertama, tabungan. Jenis simpanan yang satu ini memang paling familiar dan banyak dipilih oleh nasabah-nasabah. Maksud dari tabungan tersebut itu merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Jika kita memilih simpanan ini, maka petugas bank akan memberikan kita buku tabungan dan juga kartu ATM. Tabungan ini sendiri pun memiliki ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu, setoran awal dan saldo minimal memiliki batas yang berbeda tergantung dengan ketentuan masing-masing bank. Yang kedua, bunga atau bagi hasil tabungan itu lebih kecil dibandingkan dengan deposito. Yang ketiga, dikenakan biaya administrasi bulanan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Keuntungan yang akan kita dapatkan dengan memilih tabungan itu yaitu setoran awal cukup rendah dan terjangkau, transaksi lebih mudah dan bisa di mana saja, dan yang terakhir dapat diambil kapan saja. Yang kedua, giro. Giro merupakan salah satu produk perbankan yang berupa simpanan dari nasabah perorangan ataupun badan usaha dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing. Yang membedakan rekening giro dengan tabungan itu ialah penarikan uangnya hanya bisa dilakukan menggunakan warkat cek atau biliet giro pada jam operasional bank. Keuntungan menjadi nasabah rekening giro itu, yang pertama, dapat melakukan pembayaran dengan cek sebagai pengganti uang tunai. Yang kedua, mudah dan cukup praktis. Yang ketiga, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Yang ketiga, deposito. Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Mirip dengan tabungan, sederhananya itu deposito jenis simpanan yang dimana hanya dapat diambil jika waktunya sudah tiba, atau dengan kata lain tidak bisa diambil kapanpun seperti tabungan. Jenis simpanan ini sangat cocok dipilih untuk siapa yang sulit untuk menabung karena penarikan uang tidak bisa dilakukan sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan biaya yang membuat kita rugi. Kemudian, karakteristik deposito itu sendiri antara lain, yang pertama, mayoritas bank menetapkan setoran awal minimum 10 juta. Yang kedua, memiliki suku bunga atau bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan. Yang ketiga, memiliki jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Yang keempat, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang kelima, pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya. Keuntungan yang akan kita dapatkan ketika memilih simpanan deposito ini antara lain memperoleh bunga atau bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan yang lainnya. Yang kedua, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang ketiga, risiko yang sangat rendah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh produk atau fitur yang ada di suatu bank. Bank yang saya ambil itu ialah bank syariah. Untuk tabungan itu sendiri ialah bernama tabungan syariah. Ciri khas dari tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank akan memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya. Selanjutnya itu yang kedua, deposito syariah.
deposito syariah menggunakan akad mudharabah, yang artinya itu tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60-40. 60 untuk nasabah, 40 untuk bank. Makin besar untung yang bank dapatkan, makin besar keuntungan yang demikian pula, jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko. Selanjutnya ialah giro syariah. Giro syariah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, menurut DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip wadiyah dan juga prinsip mudharabah. Untuk prinsip mudharabah pada giro syariah merupakan akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana. Ketentuan giro wadiyah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank sendiri bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan untuk prinsip giro syariah dengan menggunakan akad wadiyah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapatkan keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiyah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, bersifat titipan. 2. Titipan bisa diambil kapan saja. 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam prakteknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiyah pada produk giro, sebab kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari suatu keuntungan. Sedangkan akad mudharabah biasanya digunakan untuk akad investasi untuk mencari keuntungan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini di video pembelajaran saat ini. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.